Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua dimanapun berada. Ini adalah tanam cabai dari bibit sendiri, artinya bukan dari bibit kemasan. Jadi tahun 2013 saya selalu menanam cabai dengan bibit sendiri. Alhamdulillah kenyataannya memang sangat luar biasa, sobatku ya. Suburnya alhamdulillah luar biasa, tergantung gimana kita perawatannya. Hanya sekali saya dari 2013 sampai hari ini hanya sekali saya beli bibit kemasan. Saya tidak sebutkan merek apa. Di dalam kemasan itu tertera hanya 9 on lebih dalam satu rumputnya. 9 on lebih jumlah cabenya dalam satu rumputnya. Sementara setiap saya nanam cabai dari bibit sendiri, alhamdulillah sobat, bisa mencapai 1,5 kilo, bahkan ada yang 2 kilo lebih. Nah, bahkan tanamannya tingginya ada yang sampai 1,5 meter, bahkan ada yang 2 meter lebih. Ini fakta ya sobat ya. Kita nggak boleh melakukan kebohongan, apalagi di medsos, apalagi di YouTube. Karena kalau kebohongan itu terus berlangsung dan terus tampil, maka dosa itu akan terus melekat buat kita sobatku. Apalagi kalau sampai banyak yang men-share dan membagikan ke lainnya, maka dosa kita akan semakin banyak dan menumpuk dan tidak akan hilang. Nah, itu akan terus terjadi dan terus berlangsung kalau kita share di medsos atau kita upload di YouTube, channel YouTube kita dengan melakukan suatu kebohongan. Jadi intinya yang saya tanam dari tahun 2013 hingga hari ini, saya selalu menggunakan bibit atau bibit sendiri. Hanya sekali saya menggunakan atau membeli bibit kemasan dari produk tertentu, dari perusahaan tertentu maksud saya. Dan ya intinya saya lebih senang dengan bibit sendiri. Dan yang jelas kalau kita mau buat bibit sendiri, tanamannya harus sehat, segar, buahnya pun sehat, tidak terkena penyakit atau apalagi kena lalat buah ya guys ya, atau lainnya. Itu semua tidak terlepas dari perawatan guys ya. Tidak terlepas dari perawatan. Yang sebelumnya udah pernah saya jelaskan guys ya, bahwasanya sangat diperlukan pengetahuan tentang bagaimana pengendalian hama dengan insektisida atau fungisida. Dan sebelumnya juga udah saya jelaskan juga guys ya, masalah hama apa jenis insektisidanya, dan untuk penyakit apa jenis fungisidanya. Ini yang saya tanam sekarang ini guys, ini adalah benih sendiri guys ya, benih sendiri. Ini masih kecil guys ya, masih kecil. Dan insya Allah nanti ke depannya nih guys ya, yang longgar ini guys, insya Allah akan tertutup semua guys. Insya Allah akan tutup mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan lagi lah guys, insya Allah ya. Tapi sudah ada yang lebar guys ya, sudah ada yang lebar guys ya. Alhamdulillah guys, sudah mulai berbuah semua guys ya. Ini organiknya saya masih kasih 0,5 kilo guys ya. Nanti insya Allah saya kasih 0,5 kilo lagi guys ya. Apa itu bisa guys, nggak masalah guys. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya tidak memaksa kali untuk pemupukan kimianya guys ya. Karena cabai ini setelah saya perhatikan dari pengalaman saya berbudidaya cabai rawit ini, jangan dipaksakan pemberian pupuk kimianya, tapi banyakinlah pupuk organiknya atau pupuk kandangnya guys. Tetapi pada saat mulai berbuah, pemupukannya banyakinlah KCL-nya guys ya, atau gunakan pupuk buah. Biasanya kalau pupuk buah itu kandungan kaliumnya lebih tinggi dari yang lainnya biasanya, tapi saya tidak pernah menggunakannya.
Saya selalu menggunakan pupuk tunggal atau majemuk. Majemuk pun misalnya NPK saya tambah lagi dengan KCL guys ya. Tuh. Ini guys ya, ini bibit saya sendiri guys, dari bibit sendiri maksud saya, bukan bibit kemasan guys ya. Ini udah lebar guys ya, tinggi guys, tinggi sekali. Dan ini yang paling lebar guys ya, sudah 1,5 meter lebih guys ya lebarnya guys. Ke sini guys ya, sampai itu guys ya, itu guys. Terus yang ini bisa dilihat guys ya, sampai sini guys. Ini adalah bibit sendiri guys ya. Ini udah tinggi sekali guys, udah tinggi seleher saya. Kalau yang ini udah lebih dari tinggi saya guys, lebih tinggi dari saya tingginya 160 guys. Ini sekiranya sekitar 170-180 guys kalau yang ini guys ya, bisa dilihat guys ya. Makanya kalau mau buat benih sendiri atau bibit sendiri, carilah tanaman yang sehat, yang benar-benar sehat, tidak kena penyakit dan buahnya tidak kena serang lalat buah ataupun kena penyakit juga. Guys ya, ini semua bibit sendiri guys ya, tidak ada yang bibit dari kemasan guys ya, bibit sendiri semua. Bisa dilihat guys ya, alhamdulillah sudah mulai berbuah semua, ada yang pendek ada yang tinggi guys ya. Intinya hasilnya guys ya, pendek pun nggak masalah guys. Yang penting dia bisa melebar dan buahnya banyak guys ya. Ini saya tanam di samping rumah dan di belakang rumah guys ya, nggak banyak guys, tapi jadilah guys ya. Ini yang masih pendek guys dan masih belum begitu melebar guys ya. Insya Allah nanti kalau udah melebar sebagai buktinya saya akan upload guys ya, gimana bibit sendiri lebih bagus atau tidaknya dari yang lain. Bukan bermaksud kita menyudutkan perusahaan, bukan guys ya. Insya Allah kan terkadang kan para petani mengeluh nggak ada biaya guys ya untuk beli bibit cabai, padahal sebenarnya satu pohon aja guys ya bisa kita tanam cabai sebanyak sekitar lebih guys ya. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya guys ya, satu pohon itu sebenarnya bukan hanya 1 kilo guys, tapi bisa lebih 1,5 kilo, bahkan bisa lebih dari 2 kilo guys ya, dalam per batangnya, per tanamannya guys. Jadi intinya nggak usah bingung cari bibit jenis apa yang tahan ini tahan itu, sebenarnya nggak usah bingung guys ya. Kita kalau misalnya lebih dan berani, ibarat maksud saya, tanamlah cabai. Kalau misalnya tidak ada tanaman sendiri, mungkin itu sementara itu kita bisa beli di warung guys ya, beli di warung. Terus kita ambil bijinya, cari yang terlihat itu kadang kan di warung orang yang jualan sayur mayur guys ya, cabai atau sayur lainnya atau lainnya. Kalau di sini sebut warung guys, kalau tempat lain mungkin ya kedai sayur mungkin ya, atau di pasar lah guys ya. Itu kita bisa beli mungkin 1 on aja lah guys ya, terus kita tanam guys ya. Cari bibit yang bagus, waktu kita beli tadi buah cabai rawit yang bagus menurut saya, cari yang bagus bisa kita tanam guys. Saat kita tanam buatlah jarak bisa dengan 80 atau 80 kali 90 atau jarak 1 meter 1 bedengan guys. Kalau untuk kita bisa lihat nanti bahan perbandingannya gimana, mana yang paling subur, mana yang lebih optimal jarak tanamannya guys. Dari situ nanti kalau udah kita tanam guys ya, setelah 2 bulan panen guys ya, atau lebih pun lebih bagus, cari tanaman yang sehat, yang benar-benar sehat dari awal sampai mau kita ambil buahnya jadikan bibit kembali. Ambil guys, kalau yang sehat dari tanamannya ambil bijinya, pastikan buahnya itu pun banyak guys ya, banyak. Tafsiran kita mungkin bisa setidaknya bisa sekitar 1,5 kilo, 1,5 kilo guys setidaknya. Kenapa guys?
biasanya guys ya, dengan kita mengambil bibit dari tanaman yang kita tanam, apabila tanaman itu subur dan tinggi, buahnya banyak guys, bisa mencapai 1,5 kg atau 2 kilo lebih dalam per rumpunnya, itu biasanya akan ikut guys, bahkan bisa jadi bisa lebih guys. Ya ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan guys ya, dari tahun 2013 hingga hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan insya Allah guys ya, bukan rekayasa guys ya, bukan rekayasa atau sesuatu hal hanya ingin cari sensasi, bukan guys ya. Karena itu tadi yang saya bilang, untuk apa kita berbohong guys ya, apalagi di channel YouTube kita sendiri atau di medsos. Kalau itu terjadi nantinya dosa itu akan mengalir terus guys. Jadi menurut saya dan saran saya, ya uploadlah apa adanya guys ya, uploadlah apa adanya. Kalau emang A ya katakan A, B ya katakan B ya guys ya. Guys bisa dilihat guys ya, bisa dilihat guys, subhanallah, alhamdulillah guys ya. Bahkan ini saya tumpang sarikan dengan yang lainnya guys ya, ada jagung, saya tumpang sarikan jagung, kacang tanah, dan jahe merah guys ya. Ini jahe merah guys di bawah guys ya, jahe merah guys. Ini kering-kering nggak masalah guys, bukan karena penyakit guys ya, karena kemarin sempat musim panas guys. Ini saya tumpang sarikan dengan jahe merah, tapi tingginya luar biasa guys ya, dan lebarnya pun luar biasa nih guys. Ini kosong bukan apa-apa guys ya, di satu tanaman guys, bisa lihat guys ya, satu tanaman bisa lihat guys. Ini lebarnya 1,5 meter lebih nih guys ya, bisa lihat guys. Tingginya ini udah setinggi leher saya guys, dan ini lebih tinggi dari saya guys ya. Yang ini udah lebih tinggi dari saya, ini sekitar 170-180 guys. Ini mungkin tafsiran saya bisa mencapai 2 meter guys, malah lebih guys ya kalau yang ini. Karena ini kan masih baru berbuah guys ya, masih bisa lebih besar lagi dan meninggi lagi guys. Intinya tadi terus tadi ada saya mengatakan ini baru 0,5 kilo organik saya beri. Apakah nggak kok bisa ya? Apa bisa kalau kita udah tanam apa sudah berbuah kita kasih organik lagi? Nggak masalah guys. Salah satu fungsi kita beri suatu tanaman ya guys ya, itu organik atau pupuk kandang ayam itu untuk memperpanjang umur guys, dan diharapkan tanaman itu lama umurnya guys, lama umurnya dan lama berbuah. Makanya tanam terong ini maksud saya tanaman cabai rawit ini bisa mencapai 2 tahun bahkan lebih guys umurnya, bahkan lebih. Cuma tadi kalau sudah saat mulai berbuah guys ya, banyakinlah KCL-nya guys, atau pupuk yang banyak mengandung kaliumnya, agar dia lebih tahan lagi dari serangan penyakit guys ya. Jangan sampai kekurangan kalium, harus dilebihkan guys. Itulah kalau bedanya cabai dengan yang lainnya guys ya. Dan saya rasa pun kalau yang lain sama guys ya, macam terong misalnya kan, kalau sudah mulai berbuah atau mulai kembang itu pun pemupukannya itu harus dibanyakin KCL-nya atau pupuk kimia yang mengandung kalium, harus lebih dibanyakin guys ya. Misalnya kita menggunakan pupuk majemuk, NPK misalnya kan, tambah lagi dengan KCL guys ya, pupuk KCL tuh guys. Tapi tidak lepas pula guys ya dari perawatan yang lainnya, kita tambahkan misalnya sebelum berbuah kita pakai dengan perangsang daun guys ya, setelah mulai berbuah kita pakai perangsang buah, sang buah, atau juga kita semprotkan juga dengan ada juga model tepung dia guys ya, untuk semprotkan yang mengandung banyak kalium agar supaya tanam lebih kuat, ada juga guys ya. Ya itu juga lebih bagus lagi digunakan guys ya. Intinya semua itu harus dilakukan secara baik dan benar guys ya, baik itu dari waktu mulai nanamnya, pengapurannya, terus pemberian pupuk organik atau pupuk kandangnya atau kotoran ayam guys ya, pemupukannya, nah, terus dan pengendalian hama dan penyakitnya ya guys ya, lewat melalui insektisida dan fungisida dan lain sebagainya. Jadi intinya guys,
Nggak usah bingung cari bibit yang gimana sih yang bagusnya untuk cabai rawit ini. Nggak usah bingung guys, mungkin kita bisa beli di kalau di sini disebut warung guys ya, warung tempat orang jualan sayur mayur atau yang lainnya guys ya, ikan atau lain kalau di sini disebut warung. Tapi kalau tempat lain mungkin kedai guys ya, kedai sayur atau pasar lah guys ya. Nah, kita bisa seperti saya sampaikan tadi, belilah cabai. Kalau untuk bibit ya nggak usah banyak-banyak dulu guys ya, karena kita pun pasti kita belum tahu gimana kualitas cabai yang dijual tersebut. Beli aja 1 on dulu guys ya, baru tanamlah guys ya. Tanam setelah itu, setelah 2 bulan panen guys ya, setelah 2 bulan panen atau lebih itu lebih bagus guys ya, lebih pun lebih bagus. Pilihlah tanaman yang sehat, yang tidak kena penyakit, yang tidak buahnya kena serangan lalat buah atau lainnya guys ya. Nah, ambil buahnya untuk jadikan bibit. Insya Allah guys ya, insya Allah dia akan bagus guys, malah lebih bagus dengan yang, maaf sekali lagi bukan bermaksud menyudutkan perusahaan atau lainnya, bahkan lebih bagus kita buat bibit sendiri pada beli. Nah, tapi dengan catatan asal pengolahannya atau perawatannya itu tepat, tidak asal guys ya, asal pengolahannya tepat, tidak asal-asalan. Oke guys ya, saya rasa cukup guys ya. Apabila ada ingin dipertanyakan guys, silakan ditulis di komentar kolom guys ya, di kolom komentar, atau ikuti Facebook saya dengan nama Mulyadi, atau di Instagram saya dengan nama Mulyadi Bang Jai. Oke guys, yang selalu mendukung channel saya ini, buat sobatku semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan, melindungi dan memberkahi sobatku semua dimanapun berada. Dan buat yang baru menonton atau menemukan channel saya ini, silahkan klik subscribe dan klik loncengnya agar terus dapat notifikasi terbaru dari channel saya ini. Sebelumnya untuk sobatku semua dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.